Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sri Wanayati. Alhamdulillah saat ini kita telah kedatangan tamu. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Haji Dedi Jubaidi MA. Beliau juga adalah guru besar dari UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan ini kami ingin berbincang-bincang mungkin dengan Profesor mengenai pesantren. Bagaimana kita melihat pesantren pada saat ini perkembangannya luar biasa gitu. Mencermati dunia pendidikan yang saat ini telah ada berkembang di Indonesia pada khususnya, pesantren adalah salah satu pilihan bagi masyarakat untuk dijadikan salah satu tujuan untuk menitipkan putra-putrinya. Menurut Profesor, sejauh mana keunggulan pesantren itu bila dibandingkan dengan pola-pola pendidikan yang ada yang di luar pesantren? Baik, Enggak. senang sekali ini dapat undangan ini. Kalau kata Syahrini-nya sesuatu banget. Itu nih. Sesuatu. Iya, saya ingin mengkritik dulu sedikit kata. Jadi pondok pesantren itu ndak boleh disebut pilihan atau alternatif. Karena bukan tempat pengobatan, tapi pilihan utama. Itu harus menjadi pilihan utama. Karena bangsa kita dalam sejarah itu juga yang utama langsung terlibat dalam memerdekakan negara ini itu adalah santri dan kiai. Nah, itu ya. Jadi ini pilihan utama. Jadi kalau cari pilihan dan terpilih terakhir itu salah itu. Itu harus dipilih pertama itu. Jadi pesantren ini baik dalam sejarah maupun masa kini bahkan masa yang akan datang, dia tidak perlu punya pikiran yang negatif. Karena eksistensinya akan selalu positif gitu. Itu yang saya ingin pastikan. Kenapa? Karena dia tidak pernah larut apalagi terpengaruh oleh sebuah perkembangan apapun. Sebut saja misalnya sekarang itu era digital, ya kan? Dalam berbagai hal kita masuk dan ikut, ya kan? Tetapi dalam hal lain, terutama di dalam karakter, tidak akan merubah. Jadi harusnya pondok pesantren ini menjadi pilihan utama, bukan pilihan alternatif untuk pendidikan. Jadi pemerintah pun itu akan sangat mendapatkan manfaat kalau membantu pondok pesantren untuk terus berkembang dan maju. Pesantren sampai saat ini alumninya di mana-mana itu berkualitas secara intelektual, secara emosional, secara kecerdasan politikal, sebut saja tiga lah itu. Jadi keterlibatan santri ini di atas tiga kecerdasan ini saja sudah kita bisa lihat gitu. Luar biasa. Kalau kecerdasan lainnya berupa kecerdasan finansial, itu karena ada watak atau karakter yang dibangun sejak awal, yaitu kemandirian. Maka dia punya kemampuan manajemen finansial yang bagus. Itu diantaranya. Ya. Iya, baik Profesor. Nah, tadi seperti sudah diungkapkan oleh Profesor ya, tidak menjadi alternatif, tidak menjadi pilihan, tetapi harus menjadi pilihan utama pondok pesantren itu. Nah, menurut Profesor, berdasarkan pengalaman yang Profesor mungkin pernah memondokkan putra-putrinya atau saudaranya, ada salah satu pondok pesantren yang berada di Cirebon itu, yang kebetulan kita berada di sini. Inilah Pondok Pesantren Al-Muqaddas. Bagaimana pendapat Profesor mengenai Pondok Pesantren Al-Muqaddas? Membanggakan, ya, membanggakan karena di dalam diri saya itu mengalir darah pesantren meskipun eh, tidak memiliki pesantren dan tidak jadi kiai, ya, tetapi bisa menghembuskan aura pesantren ini kepada masyarakat bahwa terutama Al-Muqaddas ini, ya, di mana cucu saya pun begitu
dia masuk ke institusi pendidikan lain, itu kualitasnya insya Allah terbaik. Ya, jadi bisa saya katakan sesuatu yang fakta saja. Belum lagi fakta-fakta lain bahwa pesantren ini alumninya saya ketahui itu sudah berada dan memasuki wilayah-wilayah internasional. Jadi Al-Muqaddas ini sudah go internasional. Ya, jadi kalau lihat misalnya sebut saja Turki, itu ada Muqaddas itu. Saya coba juga ini karena cucu saya ingin fakultas kedokteran tapi di di luar negeri itu. Maunya di mana gitu ya. Itu ternyata di dunia internasional itu yang saya belum ketemu adalah yang mana yang di Timur Tengah ya. Tetapi kalau dimungkinkan ya kemampuannya, kapasitasnya tetap seperti waktu di Ma'had, yaitu kedisiplinannya dan sebagainya, tidak mustahil itu bisa menerobos yang belum ditembus oleh kaum pondok ini. Di Jepang biasa misalnya ya, China ya. Kemudian nah, mana lagi itu yang sudah itu banyak itu yang saya lihat ya. Jadi berbagai perguruan tinggi yang sudah ditembus oleh Al-Muqaddas itu merupakan bukan fenomena lagi ya, tetapi fakta saat ini bahwa Al-Muqaddas bisa menjembatani masyarakat atau bangsa Indonesia untuk go internasional. Alhamdulillah. Dan terakhir, Profesor, ada pertanyaan singkat saja. Terakhir, apa sih pesannya Profesor untuk masyarakat tentang pondok pesantren? Oke. Jadi yang saya ingin utamakan itu pesannya bukan untuk pesantrennya. Ini kiainya sudah hebat, para ustadz asatidahnya juga sudah bagus. Tapi kepada masyarakat yang punya keturunan, punya anak, itu untuk memenuhi salah satu maqasidus syariah, yaitu hifdzun nasl, tinggalkanlah keturunan yang kuat. Maka sekolahkan di Al-Muqaddas, insya Allah kemandirian, kecerdasan intelektualnya dan hal-hal lain yang dibutuhkan di era sekarang. Era sekarang itu kan butuh antara lain critical thinking. Itu insya Allah keberanian itu ada di sini. Kemudian yang kedua, Internet of Things, artinya kemampuan kapasitas menggunakan alat-alat teknologi canggih. Itu juga sangat memungkinkan. Jadi pesan saya, pilihlah Al-Muqaddas ini sebagai starting point untuk memajukan para putra-putrinya di kemudian hari. Ya, baik. Terima kasih Profesor untuk perbincangan yang singkat, tapi mungkin insya Allah lah bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, pemirsa semuanya, jangan lupa pesannya Profesor, apa Profesor tadi? Kalau ada putra-putrinya yang lulusan SD atau SMP, boleh dipondokkan di pondok pesantren Al-Muqaddas. Terima kasih. Al-Muqaddas yes, Al-Muqaddas fight, Al-Muqaddas win. Oke, terima kasih banyak Profesor atas waktunya. Mohon maaf pengganggu. Mungkin kita bisa lanjutkan di kesempatan yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.